kenapa jadi lebih gelap? Oh, casannya belum dimatiin. Bunyi keresek. Customer service, welcome. Ini kita masih menunggu 8 menit lagi ya. Kepo, welcome. UV Popo, welcome. Kelebun, Cepa, Akon, Blegedex Mas Bro, welcome. Sorry, welcome. Sulaiman, Teguh Firmansyah, Raja Ujat, Takoyaki, Sri Hartati, Demol Shop, welcome. Setiawan, Satria 622, welcome. Suying 893, Supriyadi 8397, Misbah, Ella, Hafiz, welcome. Stefani Dewi 0, Wong Deso, OB, yang pernah di, welcome. Bulyanto Sinaga, welcome. 7 menit lagi kita akan mulai saat teduhnya. Mira Rifani, Kartika 6593, welcome. Aldia Adisti, welcome. Oh. Masih ada 7 menit menjelang saat teduh. Iwan Syah, Cimol Kentang, Vicky, Aldia Adisti, welcome. Eka Wawan S, welcome. Jangan lupa bantu saya untuk komen-komen untuk memenuhi target live. Welcome. Aziz, welcome. K3 Tung 10, welcome. Yo, come on, yo. Habibi, welcome. Dira Aulia, Aprisan Samai, Blue Marlin, welcome. Kesendirian, welcome. Be join, Suying 93, welcome. Dewa, welcome. Prastia aja, welcome. Demol Shop. Jembatan Ide, welcome. Yopi, welcome. Adam 303, welcome. Imas, welcome. 5 menit lagi menjelang saat teduh. Kita siapkan hati jiwa. Dasibuan Haiti. Lazuar di tiknono ceplok. Bundan tempur karbila ragamu. Jaju Kojo Aziz, Bagus Star Indo Jaya Gapan Lansky, Kustadi Alvin, welcome semua. Elvin Dinasto, Naria Dipta, welcome semuanya. Muhammad Maufan, Abdul Raudin di NCI, Agung Yuda 91. Jangan lupa bagikan semuanya.
lifestyle. Encourage your viewers to share your life and invite my friend Mia Safin, dan Dipuki. Brave and welcome Dimas Prayoga. Have fun seurian 040420 Mamadin Syahrul. Tanda seru aku padamu 77 Irsan Jaya. 4 menit lagi menjelang mulainya saat teduh. Bagikan live ini ke orang lain yang mau doa pagi dan saat teduh. Oh ya ya Roka ya Raisa Nanginggola 1, 2, 3, 4 Lovela Sony Son 508 Parsia Cilacap jadi kumon. Bocil sudah besar Rajo Ran 98 Kiel Ersins. Oh, cara ngelihat message-nya kok nggak kelihatan. Oh, Taufik Hidayat, Ridwan Putra, Rizky Eka Putra, TK Darmawanit, Batosai Adam, Arsabila Fadil, Baktiar El Natasha. Oh, 3 menit lagi kita akan mulai saat teduh kita. Oh, Najib Syafi Putin Artini 3 Ladi Agnes Lilis Rosalia Ega awal aku join. Welcome semuanya. Wong cilik bekali dia sabar iya 643 Arsya Wahyu Sarkasi Ega awal welcome. 2 menit lagi Faris Mills Eka Now Karamel B Robi MST Don't welcome semuanya. 2 menit lagi menjelang saat teduh. Wipral Ombong Yunas FDZ Aldi Silva AP Latar Ali welcome. Joko Munanda. Oh, Abi cerita publik Sal STWN welcome. 1 menit lagi menjelang saat teduh, menjelang doa pagi. Oh yeah, FTH RRHM behind the store Papa Muda Kill 78 Aman Afektea Gadang Goreng welcome. Oh, oh, oh. Alpukat welcome. Winda Salsabila welcome. Taufik Ahmad welcome. Andi welcome. Oke, sudah jam 3 tepat waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai saat teduh kita. Oke, musiknya dimatiin dulu. Mari kita bersatu di dalam doa semuanya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas nafas hidup yang masih Kau berikan bagi kami sampai kepada detik ini. Terima kasih juga semalam sampai dengan sekarang Kau memberikan kami tidur yang nyenyak. Benar-benar penyertaan-Mu atas kami nyata, betapa kasih-Mu atas kami Tuhan. Bapa, kami mau datang kepadamu merendahkan hati kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Agar kami boleh Tuhan ditahirkan, dipulihkan, diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami juga boleh Tuhan Yesus tidak terpisah dengan Engkau oleh karena dosa dan kesalahan kami. Biar Roh Kudus yang beracara dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya
sehingga setelah saat teduh ini kami lebih lagi mengenal akan Engkau, takut akan Engkau, belajar mengenai kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan juga kami belajar konsisten untuk melakukannya. Dalam nama Yesus dijadikan di dalam hidup kami. Patahkan sehati, kami hancurkan demi nama Yesus kelemahan tubuh, sakit, penyakit, iblis, setan, pencuri berkat Tuhan, kesombongan, kebebalan tidak bisa menjamah kami hancurkan dan patahkan demi nama Yesus. Tapi biarlah sukacita melimpah, Engkau juga boleh disenangkan oleh karena hal kecil sebagai perwujudan kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya lupa nyalain record. Oke, sudah kita nyalakan buat Spotify. Kita angkat penyembahan kita. Kami datang padamu, Yesus, dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, ya kepadanya tak seorang pun mengerti bebanku. Datang Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Mu. Kami sadari Bapa, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengertikan aku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Kau pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang. Oh, kami bawa hidup kami terima anugerahnya. Kau ampuni kami dan bebaskan kami. Oh, Kau ubah hidup kami Tuhan, barui hati kami. Sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Sesuatu terjadi, Engkau membarui setiap hati kami Bapa. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, bila kami datang kepadamu, betapa berat pun beban kami yang ada di pundak kami, yang membebani kami jika kami datang kepadamu Tuhan. Kelegaan, kedamaian, ketenangan kami dapatkan dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tercurah. Ampuniku atas dosa, menuju kepadamu, oh Yesusku. Terlebih dari segalanya, Kau menjaga hidupku Bapa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
kami sembah Engkau Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuni kami atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Oh, dengan darah yang tercurah, Kau ampuni kami atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kami sembah, Kau yang terindah. Seumur hidupku kami mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Benar Tuhan, Engkau kami sembah Bapa, Engkau kami agungkan. Sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, Kau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Itulah perwujudan kasih kami kepada Engkau. Lebih dari segalanya Tuhan, hanya itu yang kami bisa perbuat untuk menunjukkan betapa kami mengasihi Engkau. Oh, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan padamu
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas karena pujian dan penyembahan yang setelah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau boleh bersuka cita, Engkau boleh tersenyum atas pujian dan penyembahan kami, karena kami menaikkannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Bapa, sebentar kami juga akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu yang membuat kami semakin lekat, semakin erat, semakin mengenal Engkau, semakin takut akan Engkau, semakin mengenal pribadi-Mu dan kehendak-Mu, sehingga kami boleh belajar melakukannya di dalam hidup kami. Dijadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami berusaha hati, kami patahkan setiap hati yang keras, hati yang berbatu-batu, hati yang terjebak di tengah jalan, hati yang keras, hati yang sombong. Demi nama Yesus, patahkan, kami hancurkan. Tetapi mata, telinga, mulut, hati seorang murid yang mau belajar menjadi milik kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang sudah tanggal 3, keterangan banget ini. Tanggal 3 September 2024. Hai AGS. Maaf ya tadi gak sempet sapa-sapa semuanya, karena kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita buka firman Tuhan dari tanggal 3 September itu. Ini cara baca message gimana sih? Maklum saya baru live di TikTok ya.
Oke, untuk 3 September 2024 kita baca dari Amsal pasal yang ketiga dan keempat untuk perjanjian lama, dan 1 Korintus pasal yang ke-13 untuk perjanjian baru. Welcome Iweng Syakila Asifa P. Anjay, namanya keren. Langsung ganti dong, Aldi aktor kejam. Gue serem. Haryanto welcome. Mas Boy welcome. Oke, kita baca Amsal pasal 3 dan keempat. Amsal pasal yang ketiga. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada si anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu.
Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Oke, jadi berkat yang saya dapat dari Mazmur pasal yang ketiga, ini ada sambungan konteksnya. Amsal pasal yang ketiga, ini ada sambungan konteksnya dari yang kemarin saat teduh kita di Amsal pasal yang pertama dan kedua, yang pada intinya adalah bila kita takut akan Tuhan, dalam arti kata bila kita mengenal Tuhan dengan dalam dan mengerti pribadinya, juga mengerti kehendaknya dan melakukannya, maka segalanya yang kita butuhkan, termasuk hikmat dalam hal ini, akan kita dapatkan. Dan konsekuensi dan atau juga hal yang kita dapat jika kita mempunyai hikmat telah kita baca tadi di Amsal pasal yang ketiga ini. Jadi berkat dari hikmat itu banyak ya teman-teman, kita udah baca. Yang pertama, panjang umur, lanjut usia, kasih setia, kita akan melimpah secara pikiran, secara kesehatan, dan secara material. Lalu di sini berkat dari hikmat tadi di ayat ke-14 dari Amsal pasal 3, karena keuntungannya, yaitu keuntungan hikmat itu melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Contoh konteksnya dalam hidup kita sekarang. Hikmat itu adalah kita dapat beradaptasi dalam segala keadaan kita dengan apa yang kita punya. Baik itu kekuatan kita kah, semangat kita kah, harapan kita kah, ekspektasi kita kah, kemampuan yang kita miliki kah. Nah, contohnya orang kaya dengan orang berhikmat. Orang kaya itu misalnya dia tidak berhikmat, maka kekayaannya akan habis dengan cepat. Bahkan keadaannya bisa berbalik menjadi orang miskin atau orang yang tidak punya. Berkebalikannya dengan orang berhikmat, jika kita mempunyai hikmat, dengan apa yang kita punya kita bisa kembangkan, kita bisa beradaptasi dengan keadaan, kita bisa menjadi lebih baik lagi hidup kita. Walaupun mungkin prosesnya tidak cepat, tetapi pasti kalau kita cermati dengan baik-baik, ada progresnya sedikit demi sedikit. Nah, lalu di sini anjuran untuk berbuat baik juga ya. Kemarin kan sudah kita bahas di saat teduh pada tanggal 2 September bahwa tidak hanya cukup iman, tetapi disertai atau diwujudkan oleh karena kita begitu mengasihi Tuhan, yang karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal, makanya kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan, terutama di sini perbuatan baik dan benar. Misalnya kalau kita bisa kasih pemulung yang sering mengambil bahan-bahan yang masih bisa dipakai dari tempat sampah,
Kalau kita masih bisa memasak untuk mereka, entah itu sarapan, makan siang atau makan malam, kalau bisa kita lakukan, ya kita lakukan aja. Tidak harus memberikan uang. Apa yang kita punya kita bisa berikan dengan kerelaan hati tentunya. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-27 dari Amsal pasal 3, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, jadi kita belajar dari pemazmur dalam hal ini, Raja Salomo yang mengajarkan kita, kalau kita bisa berbuat baik dan ada yang apa yang ada pada kita bisa diberikan, ya kita berikan. Jangan kita tahan-tahan. Lalu kita masuk ke Amsal pasal yang keempat, nasihat untuk mencari hikmat. Nah, ini diingatkan kembali ya. Di pasal 1 dan pasal kedua, juga pasal ketiga, itulah adalah dasar daripada kita. Karena kita sudah tahu dengan pengertian kita, ya maka kita harus belajar, kita harus cari hikmat. Cari hikmat itu dari mana? Ya dari pasal yang pertama kemarin, dari Amsal. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan, permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat, Amsal pasal yang keempat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu,
dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, ini konteksnya. Mengapa hal pertama yang dikatakan oleh Raja Salomo di kitab Amsal ini adalah mencari dari hikmat? Karena dia sendiri pun ketika Raja Daud mewariskan tahtanya kepada dia, hal yang pertama yang ia cari adalah hikmat. Karena apa? Karena dia tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, sangat-sangat susah untuk diperintah sebagai raja. Makanya dia mencari hikmat Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Biarlah kita juga belajar dari Raja Salomo. Jika kita meminta kepada Tuhan, itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Baik di keluarga kita, di usaha kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita meminta kepada Tuhan sesuai kebutuhan kita, jangan sesuai keinginan kita. Nah, lalu di sini konteksnya juga Raja Salomo ini bilang, ayahku Daud ini mengajarkan turun-temurun loh, mulai dari nenek moyangnya ke aku, bahwa pengajaran mengenai hikmat itu penting. Nah, di sini Raja Salomo mengajarkan kepada kita, buat teman-teman yang mungkin sudah berumah tangga, apalagi sudah mempunyai anak, biarlah yang pertama-tama diajarkan kepada anak adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan menjadi dasar untuk kita siap menghadapi hidup ini. Karena hidup ini bukan semakin baik, teman-teman. Hidup ini tidak semakin baik dari hari ke hari. Makanya daripada itu kita harus punya dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan, juga hikmat yang dipercayakan oleh Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak mempunyai hikmat, bahkan hikmat untuk membedakan segala sesuatunya, di hidup sekarang ini banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak juga dosa yang secara sengaja ditunjukkan secara umum, baik itu secara langsung kita lihat, kita dengar, maupun di sosial media. Makanya Salomo, dalam hal ini Raja Salomo, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Di pasal yang ke-4 dari kitab Amsal ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lanjut di ayat yang ke-27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kenapa Raja Salomo mengatakan demikian? Karena ketika kita sudah mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, kita sudah bisa beradaptasi atas segala apa yang kita hadapi. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengetahui apa yang baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Sehingga kita diingatkan, kamu udah tahu apa yang benar, toh kamu harus lakukan, dan kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu ketahui. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan karena kamu sudah tahu kebenaran malah kamu melakukan sebaliknya. Jangan seperti itu. Mungkin berkat Tuhan banyak ya di ayat ini, tetapi
Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada teman-teman, untuk teman-teman bisa baca lagi, bisa renungkan lagi di waktu yang dikhususkan oleh teman-teman. Kita ke perjanjian baru sekarang, 1 Korintus pasal yang ke-13. Oke. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Oke, satu pasal aja ya. Jadi konteksnya dari 1 Korintus pasal yang 13. Konteksnya oleh karena perpecahan terjadi di antara para pengikut Kristus, yaitu orang Kristen pada zaman para rasul. Terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, dogma atau ajaran. Karena banyak macam atau banyak suku, agama, ras, adat istiadat di zaman para rasul itu banyak. Karena banyak orang yang mengikuti atau diselamatkan.
Terbukti karena ketika para rasul itu berkhotbah, dalam satu hari 3.000 jiwa itu diselamatkan. Itu terdiri dari berbagai macam orang. Makanya terjadi perpecahan oleh karena perbedaan pandangan, dogma dan ajaran. Dari orang Yahudi saja sudah pasti fokusnya ke hukum Taurat. Dari orang yang non-Yahudi saja, karena mereka biasanya telah mengikuti ajaran lama yang telah mereka pahami, ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pasti masih membawa pemikiran lama mereka. Nah, maka daripada itu Rasul Paulus menjelaskannya di 1 Korintus pasal yang ke-13. Konteks yang kedua, perpecahan terjadi seperti yang sudah saya bilang karena perbedaan dogma dan ajaran. Seperti yang saya bilang kemarin, Rasul Paulus sendiri meyakini oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, perbuatanmu tidak mempengaruhi keselamatanmu. Atau boleh dibilang bukan karena perbuatan kita diselamatkan oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia. Dan hal itu tanda kutip berbeda pandangan dengan Rasul Yakobus yang mengatakan perbuatan baik itu ngaruh loh dengan keselamatan kita. Nah, baru dari kedua pandangan tersebut yang kelihatannya bertentangan, telah kita dapat bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Memang perbuatan baik itu tidak mempengaruhi keselamatan kita, tetapi perwujudan daripada kita mengasihi Tuhan, yang oleh karena dengan darah yang mahal kita telah ditebus, kita mewujudkannya melalui perbuatan-perbuatan. Dan pada akhirnya itulah melengkapi daripada kedua statement atau kedua pandangan daripada Rasul itu. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang, pengikut Kristus kan terbagi ya menjadi berbagai macam aliran. Aliran Reform, aliran Advent, aliran Katolik, aliran Karismatik, aliran Protestan, aliran Metodis. Nah, perlu kita ketahui bahwa masing-masing aliran itu punya karunia khusus yang memang diberikan Tuhan kepada mereka untuk kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Bukan kita saling menghakimi atau kita saling merendahkan satu sama yang lain. Itulah gunanya masing-masing aliran itu ada, untuk saling melengkapi, mendukung, bergandengan tangan, untuk kita gereja sebagai tubuh Kristus itu saling bersatu. Itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan sebenarnya kalau kita pikirkan lebih dalam ini, kenapa ada 1 Korintus pasal yang ke-13 ini? Ini adalah merupakan teguran Paulus untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami, atau untuk setiap gereja yang mengalami perpecahan, bahwa bukan karena kasih karuniamu loh gereja ini bisa ada atau bertumbuh, bukan karena keahlianmu loh, bukan karena talentamu loh, bukan karena pengajaranmu loh, bukan karena bahasa rohmu loh, bukan karena mujizat yang telah kau lakukan loh, bukan karena logikamu yang sesuai oleh firman Tuhan loh, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Itulah yang terpenting selain daripada iman dan pengharapan.
Itu yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan pada konteks di zaman para rasul. Nah, yang kita belajar dalam konteks hidup kita sekarang, kita tidak perlu merepotkan, meribetkan perbedaan-perbedaan daripada aliran-aliran Kristen pada saat ini. Karena kita sudah diberikan penjelasan oleh Rasul Paulus. Aliran-aliran itu ada, perpecahan-perpecahan itu ada, supaya kita tahan uji. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita berbeda, pasti kita akan ada yang namanya argumentasi. Argumentasi ada yang namanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah, dari situ kita mendapat pengertian sudut pandang dari masing-masing aliran. Oh, ternyata ini begini, dasarnya begini. Contoh, mengapa orang karismatik itu mengangkat tangan, menjamah orang, dan menyembuhkan, melakukan mujizat? Dasarnya kan Tuhan telah memberikan kuasa atas kita untuk menyembuhkan orang sakit, untuk minum racun tetapi tidak mati, untuk menginjak ular dan kalajengking. Dasarnya dari situ. Oh, berarti aliran lain melihat, oh ini sesuai nih dengan firman Tuhan. Terus kenapa ada bahasa roh? Ya karena kita telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayatnya di mana? Telah kita baca saat teduh kemarin bahwa ada karunia untuk berbahasa roh, dan ada juga karunia untuk mentranslate, untuk menerjemahkan, untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Dan mungkin memang di Indonesia belum ada, sehingga mungkin menurut aliran lain, oh ini belum make sense nih menurut logika nih. Tetapi kan kita patokannya firman Tuhan. Kalau di firman Tuhan itu ada, kenapa nggak kita lakukan? Semua hal itu bisa dilakukan, tetapi tidak semuanya membangun dan tidak semuanya berguna. Nah, itu menurut manusia atau kita itu relatif, ya. Jadi ada yang mengerjakannya atau enggak. Makanya kemarin saya bilang, bahasa roh itu lebih baik. Rasul Paulus sendiri bilang bahasa roh itu berguna untuk pertumbuhan kita sendiri. Lebih baik itu kita mengucapkannya pribadi, jangan di depan umum. Karena belum tentu setiap jiwa baru yang baru selamat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini apa nih, bahasa apa nih? Mereka pasti akan pikirannya akan bingung gitu. Makanya kalau kita berbahasa roh, ya baiklah untuk kita sendiri saja, baik kita berdoa pribadi atau kita sedang bersekutu dengan Tuhan, baik itu di jalan, nah kita bisa berbahasa roh. Makanya yang lebih penting saya bilang itu bukan berbahasa rohnya, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita hidup di dalam Roh Kudus dan kita melakukan apa yang diperkatakan Roh Kudus. Itu yang lebih penting daripada kita lebih memprioritaskan untuk berbicara bahasa rohnya tersebut. Nah, dalam hal pengajaran pasti kita berkaca daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan kabar baik melalui ajarannya. Makanya ada yang memfokuskan dirinya untuk pengajaran. Juga kenapa ada aliran gereja yang memfokuskan dirinya untuk pujian dan penyembahan? Karena mereka mencontoh dari Raja Daud sebagai pemuji dan penyembah. Karena mungkin dalam pikirannya, dalam logiknya, Tuhan Yesus itu berkenan kepada Daud
karena dengan segenap hatinya memuji dan menyembah Tuhan. Lalu ada lagi aliran Advent. Aliran Advent itu masih mengikuti daripada hukum Taurat dalam hal beribadahnya. Mereka beribadahnya mengikuti orang Yahudi di hari Sabtu, karena hari Yahudi itu mengikuti matahari, jam matahari. Jadi lewat dari jam 6 sore itu udah hari berikutnya. Jadi mereka beribadah di hari Sabtu. Nah, perbedaan daripada aliran itu untuk melengkapi dan memberikan kita pengertian bahwa masing-masing aliran ini yang berbeda ini punya satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dan diinterpretasikan melalui pengertian masing-masing. Nah, juga Rasul Paulus mengingatkan kita kembali bahwa hal yang tadi itu tidak berguna kalau kita tidak mempunyai kasih. Kalau kita saling menjelek-jelekan, kalau kita saling merendahkan satu sama lain. Karena yang kembali ke payung besarnya, kita mempunyai karunia khusus, aliran yang berbeda untuk saling melengkapi. Misalnya, aliran yang terpacu kepada Roh Kudus, mujizat, membuat mujizat, ya harus belajar kepada aliran yang fokus kepada pujian dan penyembahan, agar Tuhan lebih disenangkan. Lalu yang pujian penyembahan juga terfokus belajar akan pengajaran, karena pujian dan penyembahan saja tidak cukup kalau pengajarannya, fondasi daripada firman Tuhannya itu tidak teguh. Semua aliran bisa belajar kepada aliran yang lain, sehingga kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Jadi, masing-masing aliran tidak cukup. Kita harus mempunyai kasih, iman, dan pengharapan. Supaya, karena Paulus di ayat yang 11 pada 1 Korintus 13 dikatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, seperti halnya kita baru lahir baru, kita menjadi anak-anak rohani. Dan kita melihat banyak nih aliran gereja. Dan kita mengerti, aliran gereja itu punya karunia khusus agar saling belajar, agar saling mendukung, agar saling memahami. Karena kita satu tubuh Kristus dan satu roh, yaitu satu Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada masing-masing. Sehingga dengan pengertian kita dan sinkron dari perjanjian lama, hikmat yang kita cari sehingga kita mendapat tujuan besarnya. Jadi itu. Sehingga dampaknya itu dapat menumbuhkan kedewasaan kita dalam hal ini rohani. Dalam hal ini pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan. Lalu dijelaskan kembali dari Rasul Paulus, jangan kamu meribetkan hal-hal yang tanda kutip remeh-temeh. Karena perbedaan dogma, perbedaan pengajaran, perbedaan aliran. Karena yang terpenting adalah di ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi iman dan pengharapan dan kasih, itulah yang harus kita tumbuhkan di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan juga mengasihi sama kita manusia.
Itulah berkat yang saya dapat. Numpang minum dulu guys, aus. Haleluya. Sekarang kita bersama-sama berdoa. Mungkin prioritasnya itu untuk setiap teman-teman kita yang mungkin dilarang untuk berdoa dan beribadah di tempat yang sebelumnya mereka beribadah. Terutama dalam hal ini teman-teman kita yang di Jombang ya, yang sebelumnya ruko yang digunakan untuk beribadah itu bisa, tetapi karena itu aset daripada pemerintah daripada Jombang ya, mungkin pemerintahan sebelumnya itu memberikan ruko itu untuk beribadah, hak miliknya itu milik Pemkot, tetapi digunakan untuk beribadah, tapi mungkin ditinjau lagi oleh pemerintahan yang sekarang Jombang, sehingga kasusnya sebenarnya belum ada kejelasan sebenarnya. Namun karena mungkin oknum tertentu di pemerintahan, logikanya seharusnya aset daripada pemerintah Jombang jika dipakai dengan hal yang baik atau hal yang benar, ya kenapa enggak gitu kan. Mungkin nanti bisa didiskusikan perjanjiannya mau gimana, misalnya biaya listriknya atau segala macamnya, maintenance-nya bisa patungan dari jemaat Tuhan yang di Jombang. Ya biarlah kita berdoa biar kasus itu ada kejelasannya, tidak ada pihak-pihak atau oknum terkait yang menyalahgunakan wewenangnya. Dan kita berdoa supaya teman kita di sana tetap kuat dan teguh hatinya, pengharapannya tetap pada Tuhan, mereka tetap tekun. Kita juga berdoa buat di daerah-daerah lain yang mungkin mereka dilarang berdoa di rumahnya, di kosannya, di kontrakannya, atau dilarang beribadah. Kita berdoa. Kita juga berdoa keterkaitan itu apabila presiden baru dilantik, Pak Jokowi beserta Mas Kaisang sebagai wakil dari presiden, biarlah mereka berfokus yang pertama itu menyelesaikan kasus-kasus pelarangan untuk beribadah, bahkan membangun rumah ibadah, karena undang-undang kita telah menjelaskan daripada hak kita untuk beribadah. Dan juga kita berdoa agar ketika setelah Presiden Pak Prabowo dilantik, SKB 3 Menteri yang menyulitkan setiap minoritas, tidak hanya Kristen saja, Buddha, Hindu, Konghucu, yang sulit untuk membangun tempat beribadahnya itu direvisi paling tidak. Karena dasarnya mungkin masih bisa dilaksanakan, tetapi pasal-pasal karetnya itulah yang mesti direvisi. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk panjang sabar-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa kami harus
memprioritaskan takut akan Engkau, pengenalan akan Engkau, mencari hikmat dan pengertian, agar kami sanggup menjalani hidup kami. Tidak depresi, tidak hilang asa, tetapi kami mengerti dengan hikmat, sehingga kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih juga kami telah diingatkan, kami juga ditegur oleh Rasul Paulus bahwa bukan karena karunia kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena talenta yang bahkan itu Tuhan berikan, bukan kami berbuat, bukan karena berbeda berbagai macam aliran, nama gereja, pengajaran gereja, bukan karena hal itu, tetapi kami diingatkan bahwa yang terpenting, bahkan yang terbesar adalah kasih. Selanjutnya juga iman dan juga pengharapan. Biarlah kami boleh belajar untuk memilikinya dan mengusahakannya. Dalam nama Yesus, dijadikan Tuhan. Kami juga bersehati berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami, terkhususnya yang berada di Jombang. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati mereka, Tuhan, agar mereka semakin menyala-nyala beribadah kepadamu, melayani Engkau, karena mereka tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepadamu, Tuhan. Dijadikan Tuhan, sehingga kasus daripada penutupan ruko yang menjadi aset daripada pemerintah Jombang itu diselesaikan dengan baik solusinya mungkin dipindahkan tempat mereka untuk beribadah menjadi tempat yang lebih baik, ataupun mereka dipersilakan hak guna bangunan tersebut untuk beribadah. Biarlah Tuhan Engkau mengirim hamba-Mu, terkhususnya mungkin pengacara, untuk membantu, menolong, mengurus baik itu izin untuk beribadah, IMB-nya maupun hak gunanya, hak dan kewajiban segala sesuatunya, sehingga kasus itu selesai dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada menjadi milik mereka, Tuhan. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Juga mungkin teman-teman kami yang dilarang berdoa sekalipun di rumah mereka, di kosan mereka, di kontrakan mereka, juga dilarang beribadah oleh oknum-oknum tertentu, Bapa. Biarlah Engkau menjamah setiap oknum-oknum tertentu tersebut. Biarlah mereka diselamatkan, Tuhan. Kami mengasihi mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah mereka dijamah, diselamatkan, bahkan berbalik dari jalan mereka yang jahat, Tuhan. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati teman-teman kami. Harapan mereka tidak hilang. Mereka semakin mengandalkan Engkau, sehingga Tuhan Engkau melihat kedalaman hati mereka, dan Engkau memberikan mereka kedamaian, ketenangan, juga tempat untuk beribadah, juga lingkungan di sana melihat bahwa benar orang ini adalah orang yang percaya, orang yang yakin. Ditunjukkan melalui karakter, iman mereka, kasih, pengharapan mereka, sehingga orang lain melihat dan mereka dipersilahkan untuk berdoa dan beribadah. Juga kami berdoa untuk pelantikan daripada Pak Presiden, juga Wakil Presiden Pak Prabowo, juga Mas Gibran pada sekitar bulan Oktober. Biarlah itu fix dan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, keamanan, ketertiban, semua pihak yang berwenang itu melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Damai sejahtera Tuhan menjadi milik mereka semuanya.
dijadikan Tuhan. Bahkan setelah dilantik, biarlah Tuhan kami berdoa agar Pak Prabowo fokus akan kebijakan undang-undang hak untuk beribadah, hak untuk membangun rumah ibadah. Biar ia boleh fokus juga merevisi daripada SKB 3 Menteri agar semua orang mayoritas agama minoritas tidak dipersulit untuk berdoa, beribadah maupun membangun rumah ibadah, karena itu tertuang atau tertulis dan menjadi hak kita semua. Undang-undang telah menjelaskannya, hak kita untuk beribadah. Biarlah itu dijadikan dalam nama Yesus, dijadikan Tuhan. Kami juga berdoa, kami meminta Tuhan, biarlah segala yang kami kerjakan itu berhasil, dan dimanapun kami melangkahkan kaki kami beruntung, karena kami sudah belajar untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mengakhiri saat teduh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Demi nama Yesus kami bersatu, kami patahkan iblis, setan, niat jahat manusia, kegagalan, kesombongan, kebebalan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi biarlah penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami di dalam segala hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tidak selalu saya ingatkan buat teman-teman yang mungkin terlambat mengikuti saat teduh, saya akan mengupload saat teduh ini di YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin dalam waktunya untuk saat teduh, teman-teman bisa tonton dan dengar, juga ikuti saat teduh. Saya upload di YouTube Rinaldi Tonik, judulnya saat teduh sesuai dengan harinya. Juga mungkin teman-teman yang gak sempat buka di YouTube, saya upload juga audionya di Spotify, namanya podcast Rinaldi Tonik. Di situ akan ada saat teduh sesuai dengan juga harinya. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya dan dengar dalam perjalanan teman-teman ke usaha, ke pekerjaan, dalam teman-teman lakukan apapun. Oke, sampai jumpa di saat teduh pada besok hari, di jam yang sama, di jam 3 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye-bye.